Pada video ini kami akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi GPS Tracker dengan aplikasi Track Solid, dan harap tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mengoperasikan aplikasinya secara maksimal. Langkah awal silakan download aplikasi ini dari Play Store atau App Store, dan bila saat pertama kali membuka aplikasi ini muncul permintaan izin dalam mengakses fitur penyimpanan, telepon, lokasi, dan suara silahkan pilih izinkan. Kemudian login menggunakan ID dan password yang diberikan oleh penjual GPS di tempat Anda membeli. Inilah tampilan awal halaman utama. Aplikasi ini mendukung peta dari Google Maps dan juga Baidu. Pada aplikasi ini terdapat fitur dan menu yang bisa Anda gunakan. Kami akan jelaskan apa-apa saja fitur dan menu yang ada pada aplikasi ini. Pada halaman utama atau home, Anda bisa melihat langsung melacak posisi semua kendaraan. Pada menu list Anda bisa mengecek posisi kendaraan dan laporan per kendaraan. Bila jumlah unit GPS lebih dari 1 unit, pada menu peringatan atau alerts Anda bisa melihat pemberitahuan bila ada masalah pada GPS, dan pada menu milikku atau profil Anda dapat mengatur akun dan informasi lainnya. Mari simak informasi penggunaannya berikut ini. Pada angka Romawi 1, ini adalah fitur update lokasi otomatis setiap 10 detik sekali. Pada angka Romawi 2, ini adalah untuk mengganti tampilan peta ke mode satelit, dan juga untuk melihat kepadatan lalu lintas, merah macet, kuning merayap, hijau lancar. Pada angka Romawi 3, ini berguna untuk mengupdate lokasi secara manual jika diperlukan, dan tombol untuk melihat posisi lokasi pada smartphone Anda. Sekarang geser pada tanda panah yang dilingkari tersebut ke arah atas untuk melihat berbagai fitur lainnya. Tapi sebelumnya pilih dulu kendaraan yang Anda inginkan. Berikutnya saya akan jelaskan fitur-fitur ini. Pertama, bagian A. Anda bisa langsung memantau kecepatan kendaraan, status parkir, status mesin menyala, yang diperbarui setiap 10 detik. B. On atau off adalah status mesin kendaraan hidup atau mati. C. Kualitas jaringan sinyal GPS, bila angka semakin kecil maka kualitas semakin bagus. Sebaliknya jika angka yang muncul semakin besar artinya kualitas sinyal buruk. Dan D. Anda bisa melihat nama alamat jalan di tempat kendaraan Anda berada. Kemudian, pada bagian fitur berikut ini, 1. Lacak tracking adalah berguna untuk memantau posisi kendaraan secara langsung dengan tampilan full dan bisa melihat gambaran lokasi secara jelas melalui mode Street View Google Maps. 2. Putar kembali atau playback adalah berfungsi untuk melihat riwayat perjalanan kendaraan Anda selama maksimal 90 hari ke belakang. 3. Pagar atau geofence adalah untuk membuat batasan zona wilayah apabila Anda ingin kendaraan tetap berada pada suatu area tertentu. 4. Rincian atau details adalah untuk melihat informasi detail GPS pada kendaraan yang dipilih seperti nomor GPS, IMEI dan juga bisa mengubah plat nomor dan ikon kendaraan pada tampilan peta. 5. Perintah atau command adalah berguna untuk membuat instruksi perintah tertentu seperti contohnya membuat alarm peringatan bila kendaraan melewati batas kecepatan tertentu, dan ada banyak instruksi perintah lainnya yang bisa Anda buat di sini. 6. Peringatan atau alerts adalah sebagai tempat penampungan semua pemberitahuan atau peringatan terhadap unit-unit GPS bila terdapat masalah atau informasi tertentu. 7. Konsol adalah berisi tampilan untuk Anda melakukan sesuatu pada kendaraan Anda seperti mematikan mesin kendaraan dan juga menu lainnya terdapat di sini. 8. List adalah tempat untuk melihat semua unit-unit GPS yang sudah Anda pasang sebelumnya. Jika Anda memasang lebih dari 1 GPS maka Anda bisa melihatnya dari menu ini. 9. Peringatan atau alerts sebagai tempat pemberitahuan informasi GPS. 10. Milikku atau profil adalah tempat Anda untuk mengatur informasi akun dan pengaturan pada aplikasi GPS ini. Baiklah, pertama kita akan mempelajari cara menggunakan fitur tracking atau lacak nomor 1 tadi. Pada fitur ini Anda bisa memantau langsung status kendaraan bergerak atau tidak, kecepatan, lalu lintas, tampilan peta satelit, dan juga bisa melihat langsung foto lokasi kendaraan berada dengan fitur Street View. Kita pilih mode satelit maka peta akan berubah seperti ini. Bila ingin melihat lalu lintas Anda pilih titik 3 ini, 3 warna lalu lintas yaitu merah macet, kuning merayap, dan hijau lancar. Nah, bila ingin melihat foto lokasi langsung, klik tampilan ikon orang ini. Maka setiap 10 detik sekali gambar akan berubah sesuai pergerakan kendaraan. Sebagai catatan, bahwa tidak semua lokasi terdapat akses fitur ini. Contohnya fitur ini tidak bisa diakses pada jalan di area pedalaman, area perumahan, dan lokasi bersifat pribadi lainnya. Fitur kedua yaitu playback atau putar kembali. Anda bisa memeriksa riwayat perjalanan kendaraan pada hari tertentu, contohnya seperti ini. Pada tampilan ini dilaporkan dengan jelas titik lokasi parkir,
rata-rata kecepatan, dan total jarak tempuh pada hari atau tanggal yang diperiksa. Anda juga bisa melihat laporan perjalanan ini dalam bentuk animasi seperti ini sehingga dengan jelas berapa kecepatan kendaraan dan tingkah laku pengendara Anda. Klik tombol percepat berbentuk segitiga untuk mempercepat pergerakan animasi. Anda bisa melihat alamat tujuan awal dan pemberhentian sesuai yang Anda pilih. Nah, untuk selengkapnya Anda pilih ikon ini. Maka Anda bisa memeriksa semua laporan titik awal keberangkatan dan pemberhentian pada setiap tanggal yang Anda inginkan, maksimal 3 bulan yang lalu. Sekarang coba jika Anda klik salah satu riwayat perjalanan ini maka, akan menampilkan bentuk animasinya seperti tadi. Lalu coba juga klik ikon kalender di atas ini. Kemudian pilih tanggal yang akan diperiksa maksimal 3 bulan yang lalu. Jika Anda ingin memeriksa laporan seperti tadi tapi pada tanggal tertentu seperti ini, maka Anda atur tanggal mulai dan akhir maksimal 7 hari pada bulan yang dipilih. Contohnya dari tanggal 1 sampai 7, 8 sampai 14, 15 sampai 22 dan seterusnya. Dan Anda tidak bisa melihat langsung laporan full 3 bulan. Akan tetapi harus diperiksa dalam bentuk pemeriksaan maksimal per 7 hari pada bulan yang dipilih, seperti pada contoh tersebut. Di sini dengan jelas Anda bisa mengetahui info perihal total jarak tempuh, kecepatan rata-rata berkendara, dan semua titik parkir selama 7 hari pada rentang tanggal yang dipilih tadi. Lalu ada fitur geofence atau pagar. Pilih ikon plus sudut kanan atas, lalu Anda bisa membuat batasan wilayah sesuai zona daerah yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa batasan wilayah ini hanya berlaku pada unit kendaraan yang Anda pilih. Jika Anda ingin semua kendaraan berada pada zona tertentu maka, Anda harus membuat lagi zona wilayah seperti ini kepada unit kendaraan yang lain, karena zona yang kami buat ini hanya berlaku untuk satu unit kendaraan saja, tapi tidak untuk unit-unit kendaraan lainnya. Klik ikon lokasi ini untuk menuju ke posisi GPS. Sekarang pindahkan lingkaran merah ke lokasi yang Anda inginkan. Gunakan zoom in dan zoom out untuk memperluas tampilan dengan menggeser kedua jari Anda secara bersamaan. Untuk memperluas zona wilayah, geser ikon lingkaran di atas atau klik tambah sampai batas maksimal 5.000 meter. Bila dirasa belum mengcover zona yang diinginkan, maka Anda bisa membuat zona tambahan lagi dengan lingkaran zona yang berdekatan sehingga bisa mengcover area yang Anda mau. Jangan lupa ubah nama setiap kali menambahkan zona wilayah supaya tidak terjadi error pada saat submit zona. Sebagai catatan, pembatasan wilayah ini bukan berarti bila unit kendaraan Anda keluar zona yang ditentukan akan mengalami mati mesin. Tapi efek yang ada hanyalah berupa pemberitahuan kepada Anda melalui aplikasi ini sehingga Anda tahu kalau kendaraan tersebut keluar zona atau memasuki zona yang Anda tentukan. Bila ingin menonaktifkan fitur ini hilangkan checklist peringatan in-out atau masuk dan keluar pada zona yang diinginkan. Selanjutnya perihal informasi detail. Pada tab ini Anda dapat melihat informasi berupa IMEI, nomor GPS, plat nomor, masa aktif server dan berbagai macam informasi lainnya. Jika Anda ingin merubah nomor plat atau mengganti ikon kendaraan pada tampilan, maka klik logo pena di sudut kanan atas ini. Lalu ubah plat nomor, ikon kendaraan, dan info lainnya sesuai yang Anda inginkan. Kemudian fitur perintah atau command. Pada menu sebelah kiri terdapat berbagai macam pilihan perintah yang bisa Anda buat. Yang pertama ini yaitu perintah SOS yang artinya, Anda bisa memasukkan nomor handphone yang digunakan supaya bila terjadi masalah pada GPS, maka otomatis GPS akan menelpon atau SMS ke nomor yang sudah Anda daftarkan tadi. Kedua center number yaitu perintah untuk mematikan mesin via SMS akan tetapi Anda harus mendaftarkan satu nomor ke kolom tersebut untuk mengaktifkannya. Ketiga, overspeed alarm yaitu perintah untuk memberikan peringatan kepada Anda bahwa kendaraan sudah melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Caranya, masukkan durasi berupa dalam angka satuan detik ke kolom tersebut, lalu ketikkan berapa batas kecepatan yang Anda mau setelah itu baru kirim perintahnya. Untuk pemberitahuan bisa Anda pilih melalui platform aplikasi ini atau bisa juga melalui SMS. Jadi setelah Anda mengaktifkan ini, maka bila dalam kecepatan 150 km per jam digunakan kurang dari durasi yang ditentukan, maka pemberitahuan tidak akan ada. Sebagai contohnya, mobil Anda berkendara kecepatan 150 km per jam di bawah 5 detik, maka notifikasi tidak akan ada.
Namun apabila digunakan kecepatan 150 km per jam melewati durasi 5 detik, maka otomatis pemberitahuan akan masuk ke aplikasi Anda. Keempat, vibrasi alarm adalah bila diaktifkan maka notifikasi getaran saat kendaraan terdapat guncangan akan Anda terima. Kelima, displacement alarm. Apabila kendaraan Anda bergerak tapi dalam keadaan mesin mati, maka Anda dapat menentukan jarak radius mobil itu seberapa jauh bergerak tanpa mesin hidup, maksimal 1000 meter atau 1 km. Keenam, power cut-off alarm. Notifikasi ini memberi beberapa informasi kemungkinan yang terjadi. Bisa berupa GPS dilepas, aki lemah, atau terdapat masalah pada suplai daya aki ke GPS. Ketujuh, bila GPS mengalami baterai lemah maka otomatis akan mengirimkan peringatan kepada Anda. Kedelapan, vibrasi sensitivitas. Ini adalah untuk mendeteksi getaran pada kendaraan, dan bisa diatur tingkat kesensitifannya. Kesembilan, alarm atau disam. Jika mobil Anda dalam keadaan ACC mati akan tetapi terdapat getaran pada kendaraan maka akan mengirimkan alarm ke aplikasi Anda. Kesepuluh, remote horn and lights. Adalah Anda bisa mencari keberadaan kendaraan Anda dengan mengirim perintah ini. Maka otomatis kendaraan akan menyalakan lampu dan klakson layaknya sistem kunci remote jarak jauh. 11, remote control. Fungsinya Anda bisa mematikan mesin kendaraan melalui fitur ini, tapi harus memasukkan password ketika akan mematikan mesin dan menghidupkan mesin. Ke-12, SOS alarm. Ini berguna bila Anda ingin tahu jika sesuatu terjadi dengan kendaraan maka aktifkan fitur ini. Ke-13, turn off GPS alarm. Bila Anda ingin menghentikan semua notifikasi dari GPS maka matikannya melalui fitur ini. Ke-14, user define. Kegunaannya jika Anda mengetikkan param ke kolom tersebut maka Anda akan menerima semua informasi perihal, email, nomor GPS, nomor yang didaftarkan ke SOS, center number dan sebagainya. Pada bagian fitur perintah atau command ini memang cukup banyak perintah yang bisa Anda atur. Namun apabila tidak diperlukan maka Anda bisa mengabaikan semua bagian ini. Lalu kita masuk ke fitur yang berikutnya, yaitu peringatan atau alerts informasi. Di sini Anda akan menemukan berbagai informasi seputar laporan dari GPS bila terdapat suatu masalah. Pada kasus ini terdapat banyak pemberitahuan power cut-off alarm yang artinya, suplai daya ke GPS terganggu. Bisa jadi aki dilepas, aki lemah, GPS dilepas, atau masalah pada perkabelan GPS. Jika Anda klik salah satu pemberitahuan tersebut, maka Anda bisa melihat di mana posisi kendaraan Anda berada pada saat pemberitahuan itu muncul. Contohnya seperti ini, titik posisi, alamat, tanggal dan jam ketika notifikasi itu semuanya telah tercatat otomatis. Kemudian fitur konsol. Fitur konsol sebenarnya isinya sama dengan di halaman utama tadi, namun yang membedakan terdapat fitur mematikan mesin dari sini. Lihat pada sudut kanan bawah terdapat tulisan cut off fuel. Bila Anda mengklik tombol tersebut Anda bisa mematikan mesin kendaraan. Pada saat hendak mematikan mesin Anda diharuskan memasukkan password, begitu pula pada saat menghidupkannya nanti. Perlu diketahui mematikan mesin pada saat kendaraan bergerak bisa dilakukan, namun dengan catatan kecepatan kendaraan harus di bawah 20 km per jam. Jika lewat dari kecepatan itu maka mesin tidak bisa dimatikan dari aplikasi, dan akan mati dengan sendirinya jika kecepatan di bawah 20 km per jam. Efek mesin mati juga layaknya kehabisan bensin sehingga tidak membuat orang curiga jika Anda matikan. Pada bagian ini juga terdapat menu navigasi. Anda bisa mengikuti unit kendaraan dengan membuat rute tujuan dari posisi Anda berada menuju posisi kendaraan dengan menggunakan Google Maps. Seperti inilah tampilannya. Tujuan rute yang dibuat adalah mengikuti titik lokasi terakhir yang ada pada GPS. Selanjutnya, bila Anda ingin membagikan lokasi GPS kepada teman atau orang yang diinginkan, maka ikuti cara ini. Pilih menu lainnya atau titik 3 di kanan bawah itu pada kendaraan yang akan Anda bagikan lokasinya. Kemudian pilih tulisan bagikan atau share pada ikon yang tertera. Lokasi yang dibagikan adalah real time, dan atur selama berapa jam Anda ingin membagikan lokasi ini. Lalu Anda bisa pilih kontak WhatsApp atau kirim link lokasi kendaraan melalui SMS, atau bagikan melalui aplikasi lainnya. Setelah itu ke menu milikku atau profil. Pada bagian menu ini jika Anda ingin mengubah tampilan bahasa, maka pilihlah pengaturan atau settings, lalu pilih language, kemudian cari bahasa yang Anda mau atau pilih bahasa Indonesia di atas sekali, tapi tidak semua tampilan berubah jadi bahasa Indonesia, masih ada sebagian tulisan tetap berbahasa Inggris. Ini dikarenakan memang dari aplikasinya.
Untuk mengubah tampilan map atau peta, pilih menu map dan pilih map yang diinginkan, tapi kami sarankan tetap gunakan map dari Google Maps. Bila Anda ingin mengubah password akun, pilihlah dan klik ikon gambar orang di atas itu. Kemudian pilih menu change password atau mengubah kata sandi, dan masukkan password lama dan password baru sebanyak 2 kali. Kemudian pada bagian menu Alert Setting, Anda bisa memilih pemberitahuan apa saja yang ingin diaktifkan. Contohnya Anda bisa mengaktifkan pemberitahuan bila mesin dinyalakan atau dimatikan, atau juga mengaktifkan pemberitahuan lainnya sesuai keinginan. Tapi tidak semua bisa memberikan efeknya nanti, dikarenakan sebagian fitur peringatan ada yang memerlukan alat tambahan untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Contohnya ialah fitur sensor pintu terbuka atau tertutup. Untuk fitur ini memerlukan alat tambahan. Yang terakhir bagian list, semua unit kendaraan Anda yang telah terpasang GPS akan masuk ke menu ini, sehingga Anda bisa mengatur semuanya, dan mengecek berkala perihal laporan seluruh unit. Sebagai penutup, kami akan sampaikan kalau aplikasi GPS ini memiliki banyak fitur yang bisa membantu, dan tentu sayang untuk Anda lewatkan. Namun bila Anda tidak mengerti atau masih awam akan penggunaannya, jangan khawatir, kami akan membantu semampu kami. Dan jangan sungkan untuk bertanya pada kolom komentar di bawah video ini.